Oke Bang Darren, Bang melihat kabinet Prabowo ini yang bisa dikatakan dibilang gemuk ini, banyak stafnya, staf khusus dan wamen. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat hal ini seperti apa sih Bang? Jadi dengan banyaknya menteri, wamen dan staf sus di rejimnya beliau ini, ya, kalau boleh dibilang beliau ini kan bukan pendatang baru, bukan pemain baru. Beliau ini kan orang lama dalam pemerintahan, ya. Tapi kan mungkin hari ini dilihat sebagai seorang presiden yang baru, tapi kan beliau ini orang lama di lingkungan presiden yang lalu. Dan beliau juga kan bukan pemain yang berkancah nasional, beliau kan sudah taraf internasional. Pasti kan sudah banyak melihat, sudah banyak menjalani. Pasti ada alasan beliau kenapa ditempatkan sekian banyak posisi untuk masing-masing departemen dan lembaga. Mungkin menurut beliau akan lebih efektif jika dikerucutkan. Jadi daripada satu lembaga, satu kementerian mengontrol beberapa direktorat jenderal, mungkin akan lebih efektif apabila dikerucutin. Mungkin 2 dikontrol oleh 1, atau 3 dikontrol oleh 1, atau 1 dikontrol oleh 1, kan akan lebih maksimal daripada satu orang mengontrol 6 materi. Apabila satu orang mengontrol 2 materi atau 1 materi, kan akan sampai ke akar-akarnya. Jadi ya pasti ada alasan lah, dan saya yakin lah beliau itu bukan pendatang baru dah. Nah, untuk yang membuat istilahnya apa dibilang mencoba-coba, nggak, pasti sudah, ini kan sudah materi yang menjadi ulasan beliau jauh-jauh hari. Jadi yakin aja dah, pasti beliau akan yang buat yang terbaik buat negara ini. Oke Bang. Kalian akan melihat satu sosok yang tidak kalian lihat untuk waktu yang lama absen di Republik ini. Oke Bang, untuk Kementerian Hukum ini kan banyak juga bisa dikatakan pecahan-pecahan dari Kemenkumham, terus kehakiman. Gimana sih Abang melihat itu? Apa ada sangkut pautnya nih juga nih dengan kasus Ronald Tanur ini, 3 hakim ini yang tertangkap semenjak Pak Presiden Prabowo menjadi presiden? Jadi mungkin jauh-jauh hari sudah menjadi sorotan beliau, ya. Mungkin di jauh-jauh hari aja pada saat hal ini terjadi, mungkin pasti sudah terlintas, mungkin di berita atau mungkin penyampaian orang-orang terdekat, kan. Beliau kan juga pasti mengamati apa yang terjadi di nasional lah. Iya. Mungkin ya setelah beliau menunggu posisi duduk, begitu beliau duduk, mungkin beliau mengatensikan untuk ditindak seperti ini. Kan hampir tidak pernah ini yang terjadi begini untuk masalah biasa loh, gitu ya. Kecuali mungkin yang mau dihantam atau yang mau ditangkap itu mungkin aktor politik besar atau gimana. Ini kan ya tidak sampai level itulah, ya. Nggak usah saya kasih contoh-contohnya gitu. Untuk seorang ini sampai seperti ini kalau perilakunya, atensi penangkapan dan prosesnya kan sangat luar biasa. Dan ya mudah-mudahan ini bagian daripada rejim ini, ya. Karena kalau kita bicara mengenai rejim ini kan dipimpin oleh seseorang yang tidak perlu ditanya lagi mengenai ketegasannya. Ini adalah wujud dari ketegasan. Jadi no bargain. Ini ya ini, enggak ya enggak, selesai kan gitu. Dan ini benar-benar hierarki pimpinan pucuk namanya. Tidak perlu mendengar siapapun atau menerima siapapun untuk mengambil keputusan. Apa yang hati nurani beliau, itu yang beliau lakukan dan laksanakan. Saya sangat yakin. Saya salah satu pengagum beliau. Oke Bang, gimana melihat di kabinet Prabowo ini juga bisa dikatakan banyak selebriti yang ikut andil? Ya, kenapa? Kalau selebriti kenapa? Ya mungkin
banyak negara-negara yang dipimpin oleh mantan selebriti. Iya, tapi kan baik juga mungkin selebriti ikut andil dalam bagian pemerintahan gitu kan Bang. Abang sebagai seorang praktisi hukum itu melihat hal yang seperti apa Bang? Selebriti itu kan juga manusia. Itu hanya satu profesi bagi mereka-mereka yang bergerak di bidang seni. Sekarang kalau dibilang politik itu kan hanya sebuah wadah. Apa aja profesi latar belakangnya, jika Anda masukin ke dalam politik, dia akan menjadi politikus. Apapun latar belakangnya, tanpa terkecuali. Sebut satu pekerjaan, angkat, masukin dalam politik, dia akan menjadi politikus. Ya, jadi tidak ada masalah siapapun dia, apapun latar belakangnya, selagi tidak melanggar latar belakang yang dibatasi untuk menjadi politik dan anggota politikus dan anggota parlemen ya, karena ada hal-hal itu yang menjadi kriteria dan kredibilitas menjadi syarat untuk seseorang masuk menjadi anggota parlemen, mungkin sebagai calon ya sampai menjadi anggota legislatif. Jadi tidak ada masalah, yang penting dia manusia dan dia manusia yang bisa memanusiakan manusia dan manusia yang terikat dengan hukum vertikal dan horizontal. Layak. Boleh. Tidak ada masalah. Bagaimana lawyer jadi politikus gimana? Pedagang-pedagang menjadi politikus gimana? Begitu juga. Oke Bang, harapan Abang buat kabinet Pak Prabowo yang mulai bekerja saat ini seperti apa sih Bang nanti? Seperti apa Bang melihat gitu? Ya terkait dengan banyaknya menteri itu. Iya. Ya itu kan udah keputusan dari presiden baru. Jadi presiden terpilih lah. Beliau pasti punya judgement dan pandangan sendiri. Tapi terkait dengan orang-orang yang sudah dipilih, apabila satu saat tidak memenuhi syarat dan terjadi mal praktis dalam mereka punya kegiatan, ya pasti mungkin akan ditindak. Jelas ya, ini wujud dari ketegasan lah. Ya mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik di bawah pimpinan